Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dan juga jawaban dari hasil diskusi pada pertemuan terdahulu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Metodologi Pembelajaran PAI oleh dosen pengampu Bapak Helmianur MPD. Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan dari hasil diskusi pada pertemuan terdahulu. Masuk ke soal pertama. Kendala apa saja yang mungkin dihadapi guru dalam menerapkan metode pembelajaran? Ada beberapa kendala yang menjadi penghambat pada saat melakukan proses pembelajaran. Di antaranya yaitu 1. Kurangnya persiapan dalam mengajar. 2. Perbedaan karakteristik perilaku pada peserta didik. 3. Kurangnya konsentrasi saat proses belajar mengajar. 4. Kurangnya interaksi antara guru dan peserta didik. 5. Keterbatasan kemampuan guru dalam mengajar, terutama pada zaman digital ini. 6. Perbedaan motivasi dan juga minat peserta didiknya. Soal kedua. Bagaimana kita melatih sikap proaktif peserta didik dalam memecahkan suatu masalah? Salah satu cara agar kita dapat melatih siswa untuk bersikap proaktif adalah dengan menggunakan metode diskusi. Karena dengan berdiskusi, siswa diharuskan untuk berpikir secara logis dan terarah untuk memecahkan suatu masalah secara bersama-sama, yang secara tidak langsung membuat siswa menjadi berani dan menjadi aktif dalam mengemukakan pendapatnya. Karena tujuan utama metode diskusi adalah untuk memecahkan suatu permasalahan, menjawab pertanyaan dan memahami pengetahuan peserta didik, serta untuk membuat suatu keputusan. Soal ketiga. Menurut kalian, apakah dengan menggunakan metode tanya jawab dapat meningkatkan keefektifan proses belajar mengajar? Iya, menggunakan metode tanya jawab sangat efektif untuk proses pembelajaran, karena dengan metode ini kita dapat 1. Membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap pokok bahasan yang akan dibahas. 2. Siswa dapat memusatkan perhatian atau fokus terhadap pokok bahasan. 3. Mengembangkan keaktifan belajar dan berpikir siswa. 4. Merangsang siswa untuk melatih dan mengembangkan daya pikir dan daya ingatan. Soal keempat. Terdapat beberapa metode pembelajaran. Di antaranya adalah metode pemberian tugas dan metode drill. Pertanyaannya, apakah perbedaan antara metode pemberian tugas dan metode drill? Secara umum, metode drill atau latihan dan juga metode pemberian tugas pelaksanaannya hampir sama. Namun, hal yang membedakannya hanyalah kalau metode drill atau latihan itu dilakukan pada saat pembelajaran. Sebagai contoh, saat seorang guru telah selesai menjelaskan suatu materi, maka guru akan memberikan tugas atau latihan kepada muridnya untuk mengetahui apakah murid tersebut telah memahami materi itu atau tidak. Sedangkan metode pemberian tugas dapat diberikan dengan jarak waktu yang lebih fleksibel. Sebagai contoh, tugas yang diberikan guru dapat dikerjakan di waktu lain, bahkan setelah proses pembelajaran selesai, seperti pemberian PR. Jadi, tugas tersebut dapat dikerjakan di lain waktu atau di rumah. Sedangkan kalau metode drill, tugas itu harus dikerjakan pada waktu itu juga. Terima kasih telah menonton sampai saat ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.